Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat menjalankan segudang aktivitas yang telah menanti. Sahabat, kuliner Nusantara masih menyimpan segudang kenikmatan dari aneka bahan yang akan diolahnya. Saatnya lanjutkan petualangan lidah Anda ke Pulau Lombok untuk mencicipi kuliner lainnya. Pulau Lombok dikelilingi oleh perairan. Di sebelah baratnya terdapat Selat Lombok dan di sebelah timurnya adalah Selat Alas. Maka tak dipungkiri, jika salah satu komoditi utama di Pulau Lombok adalah hasil lautnya. Aneka jenis ikan bisa didapatkan dari perairan Lombok ini. Berbagai olahan kuliner khas Lombok sudah banyak tercipta. Soal rasa tak perlu diragukan lagi. Jangan salahkan diri Anda jika terlena akan lezatnya makanan-makanan berikut ini. Hasil tangkapan nelayan di Lombok didominasi oleh ikan layur. Ikan ini hidup di daerah tropis seperti di perairan Indonesia yang memang lautnya hangat. Ikan layur dewasa panjangnya bisa mencapai 2 hingga 4 meter. Namun, untuk dikonsumsi, ikan layur yang digunakan cukup yang berukuran 20 hingga 30 cm karena enak untuk dimasak. Ikan layur yang akan diolah dipadukan dengan masakan khas Lombok yaitu sayur ares. Ares adalah batang pohon pisang. Batang pisang banyak sekali seratnya, jadi bagus untuk pencernaan. Saat mengolahnya, serat ares dibuang dengan diambil satu-satu. Untuk membersihkan getah pohon pisang, campurkan batang pohon pisang dengan garam kemudian diaduk. Lalu rendam batang pohon pisang kira-kira selama 10 hingga 15 menit. Setelah direndam, batang pohon pisang akan menjadi lebih empuk. Kini saatnya mengolah bumbu. Haluskan kemiri, kencur, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian campur dengan terasi, lalu haluskan kembali. Tumis bumbu halus tadi hingga matang dan aroma sedap keluar. Lalu masukkan batang pisang. Tumis sampai batang pisang matang dan layu. Masukkan santan, kemudian aduk, lalu masukkan garam dan lada sebagai penyedap sayur. Masak hingga sayur ares matang dan kemudian ikan layur siap dimasak. Potong ikan layur, karena daging ikan layur tipis akan lebih nikmat jika ikan digoreng kering. Masukkan ikan ke dalam mangkuk, lalu campurkan garam dan lada. Aduk, biarkan lada dan garam menempel pada ikan, kemudian saatnya menggoreng ikan. Jangan terlalu lama ya, cukup sekitar 5 menit saja. Tiriskan dan kemudian sisakan sedikit minyak di wajan untuk menumis. Tumis dengan memasukkan anistar atau rempah-rempah, bawang merah, cabai, lalu daun jeruk. Selanjutnya beri garam dan lada. Aduk dan aroma sedap pun tercium. Barulah masukkan ikan layur. Semuanya matang, kemudian masukkan sedikit gula, lalu aduk sampai rata. Sajikan sayur ares di mangkuk, lalu taruh ikan layur di atasnya. Sungguh sajian yang nikmat. Hasil laut yang begitu kaya di perairan Lombok tak hanya menghasilkan ikan layur. Ikan ayam-ayam pun didapatkan di perairan Lombok. Sesuai dengan namanya, karena daging ikan ini seperti daging ayam. Ikan ayam-ayam akan dimasak dengan bumbu bakar khas Lombok, yaitu taliwang. Untuk membuat ikan ayam-ayam bakar bumbu taliwang, pertama, bumbui daging ikan ayam-ayam dengan garam dan lada putih secara merata. Diamkan agar bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Kemudian, iris bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, iris cabai yang telah kering. Iris kencur, kemudian masukkan ke dalam mangkuk untuk ditumbuk. Bahan di dalam mangkuk harus ditumbuk sebelum potongan cabai kering ikut tercampur. Hal ini bertujuan agar bahan cepat halus. Kemudian tambahkan garam dan tumbuk sehalus mungkin. Barulah cabai kering dimasukkan. Selanjutnya, campurkan terasi yang sudah dibakar dan gula merah. Tumbuk kembali hingga semua bahan halus. Masukkan potongan tomat tanpa biji agar bumbu tak berair. Tumbuk hingga halus. Pindahkan bumbu ke wadah lain, lalu tambahkan minyak dan aduk sampai rata. Sahabat Ragam, bumbu taliwang biasa menggunakan santan. Namun kini dikreasikan dengan menggunakan perasan jeruk limau agar rasanya lebih segar. Nah, bumbu taliwang pun telah tercipta. Oleskan bumbu taliwang ke ikan ayam-ayam.
Untuk mengolesi bumbu pada ikan ayam-ayam, harus pada dagingnya saja ya, karena kulit ikannya keras sekali dan tak akan menyerap bumbu. Kini, saat bakar ikan hingga setengah matang. Kalau sudah matang, pindahkan ke atas piring saji. Ikan ayam-ayam bakar bumbu taliwang sangat menggoda. Saat lidah Anda menjamah hidangan ini, rasa gurih dan sedikit pedas berdentuman dalam mulut. Hidangan yang juara di lidah, Anda harus mencobanya. Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, ikan languan dari perairan Lombok dijual di pasar tradisional. 2 ikan languan bisa dibanderol dengan harga Rp130.000. Ikan languan termasuk ke dalam kategori ikan favorit di Senggigi, karena tak semua nelayan dapat menjaringnya. Sebelum dimasak, ikan languan dibersihkan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Selain ikan languan, bahan yang digunakan untuk menu ini adalah daun mengkudu dan daun salam. Daging ikan languan yang digunakan untuk menu ini dipotong file. Untuk membuat saus bongkot, pertama-tama iris perlahan kencur, laos, kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Proses berikutnya adalah merajang atau memotong batang bongkot. Bumbu khas ini sejak dulu sudah digunakan penduduk asli Lombok sebagai bahan pembuat sambal. Bongkot bisa dikenal juga sebagai batang kecombrang. Sebelum membuat sambal bongkot, buat sambal bumbu standarnya terlebih dahulu. Buat sambal dengan perpaduan cabai merah dan cabai rawit. Selanjutnya, haluskan semua bumbu saus bongkot. Haluskan cabai bersama kunyit, lengkuas, dan kencur hingga rasa bumbu semakin enak. Saus bongkot ini lebih cocok digunakan untuk seafood karena untuk menghilangkan bau amis. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis. Tambahkan saus tomat dan sambal seafood pada tumisan. Agar rasa pedas makin menggigit, ini dia rahasianya. Campurkan kaldu ayam dan kari bubuk sebagai penikmat rasa sekaligus pemanja lidah. Jika tumisan sudah beres, yuk lumuri tumisan saus bongkot di atas perut ikan languan. Kemudian iris daun mengkudu dan daun salam yang sudah direbus. Selanjutnya siapkan adonan herbal. Caranya dengan mencampurkan daun mengkudu dan daun salam dengan irisan bawang putih yang sudah digoreng. Daun mengkudu ini juga bisa meringankan gangguan pencernaan. Keunikan masakan ini adalah memasukkan adonan herbal ke dalam perut ikan. Agar adonan herbal tidak tumpah, tutup perut ikan rapat-rapat dengan menggunakan 2 batang bambu tipis di pinggirnya. Sekarang tiba saatnya untuk bakar ikan. Proses membakarnya tak lama sahabat, hanya 10 menit atau tunggu hingga warna ikan kecoklatan. Ikan hampir matang, saatnya melumuri saus bongkot sampai merata. Selanjutnya bakar kembali sampai ikan matang dan saus bongkot benar-benar menyerap. Pembakaran kedua ini cukup 3 menit lalu angkat. Sebelum dihidangkan, lepas jahitan di bagian pinggir ikan. Saat melepasnya harus hati-hati ya, karena jika salah sedikit tekstur daging bisa rusak. Terakhir, potong badan ikan jadi 5 bagian agar mudah saat menyantapnya. Teksturnya terlihat seperti martabak yang ada isinya. Tak perlu berlama-lama, ikan languan saus bongkot siap menggoyang lidah. Cita rasa pedas, asam, dan gurih begitu terasa saat menyantap ikan languan saus bongkot ini. Tekstur daging ikan languan yang empuk dan tanpa duri membuat semakin nikmat untuk disantap. Dengan menggunakan campuran mengkudu, rasa hidangan ini menjadi variatif. Meski muncul rasa pahit, tapi menjadi kaya manfaat. Selamat menikmati!